Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Well, guys, it's rainy season, right? And it's been raining all day and I feel cold. That's why I'm wearing a jacket or pullover. I'm sorry because I'm not feeling well. Brothers and sisters, stay healthy and happy and take care of your health. Consume enough water, vegetables, and vitamins, of course. All right, so today we're going to talk about here. It is analytical exposition. Salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang ada di kelas 12 yang wajib dipelajari adalah analytical exposition. Teks eksposisi analitis kalau di dalam bahasa Indonesia, guys. Nah, sebelum kita lebih jauh, you need to know first what is an exposition. So, an exposition is a piece of text that presents one side of an issue. The purpose of the exposition is to persuade the reader or listener. Jadi intinya adalah sebuah teks eksposisi itu merupakan teks yang menyajikan isu, ya, tujuannya untuk membujuk. Nah, ini guys, to persuade, membujuk, merayu, mengajak, mengundang the reader or listener, termasuk mempengaruhi pembaca atau pendengar. Jadi, salah satu fungsi atau social function atau purpose dari eksposisi adalah membujuk, mempengaruhi itu, guys. Oke. Kinds of exposition text. Memangnya ada berapa sih jenis teks eksposisi itu? Well, secara umum dalam bahasa Inggris SMA itu kita pelajari dua aja ya. Yang pertama hortatory, yang kedua analytical. Hortatory, horta. Namanya unik ya, kayak di Jepang. Horta bah. Itu mah horas bah. Oke, lucu. Oke, hortatory. Apa hortatory itu? Hortatory exposition is a type of spoken or written text that is intended to explain the listeners or reader that something should or should not happen. Or, dengan kata lain, hortatory text merupakan bentuk teks yang berfungsi untuk menjelaskan akan suatu hal seharusnya begini atau seharusnya tidak begitu, dan berfungsi untuk mempengaruhi pembaca atau pendengarnya. Oke, jadi hortatory ini lebih ke memberikan pengaruh, harus begini, harus begitu, kalau menurut aku mah. Nah, aku di sana tuh si penulisnya ya. Jadi kalau kalian membaca teks hortatory exposition, setidaknya kalian terpengaruh. Oh iya ya, bener ya. Nah, setidaknya kalau kalian sudah terpengaruh, berarti si penulis berhasil gitu. Lalu bedanya apa dengan analytical? Analytical exposition is a text that elaborate the writer's idea about the phenomenon surrounding and to persuade the reader or listener. Sama-sama mengelaborasi, menyajikan argumen, sedang mengamati fenomena di sekitar dan menyajikan argumen, memberikan komentar, sama-sama kok untuk persuade the reader or listener. Teks ini menguraikan pemikiran penulis tentang peristiwa di sekitarnya. Dengan kata lain, analytical exposition sama dengan hortatory exposition yang bertujuan untuk meyakinkan para pembaca atau pendengar mengenai pendapat si penulis. Nah, gitu guys. Well, by the way, where can you find these kinds of exposition text? Biasanya, kalian bisa menemukan teks eksposisi itu advertisement, nah, di iklan. Pasti guys, iklan durasi yang pendek mampu memberikan influence, pengaruh bagi penontonnya, ya nggak? Sok aja. Kalian nonton iklan belanja, iklan produk, iklan Shopee atau apapun itu, pasti terpengaruh. Karena ada kata-kata yang mempengaruhi, argumen yang singkat, pendek, padat, jelas. Tapi buat kalian, oh iya bener, beli ngikutin kayak gitu. Itu di advertisement, keren banget. Yang kedua guys, di spoken arguments. Dalam perdebatan, wawancara, talk, right, dalam perbincangan, spoken arguments itu masuk ke ranah atau ke jenis teks eksposisi karena mempengaruhi dan menyajikan argumen supaya audiens, pendengar itu terpengaruh atau termotivasi atau ikut argumen dia.
Oke, selanjutnya kalian bisa menemukan teks eksposisi itu di editorial, newspaper, magazine, right, articles, itu pakai jenis teks eksposisi. And the last one, you can find exposition text di academic journals. Pastinya dong ya, karena di jurnal itu kan ada argumen, ada tesis, ada argumen, dan ada kesimpulan, dan sebagainya. Oke, sekarang kita bandingkan guys. Let's compare analytical versus hortatory expositions. Ini dia guys, generic structure dari hortatory exposition text. Lihat, yang pertama, thesis, harus ada tesisnya nih. Yang kedua, arguments, harus ada argumentsnya, harus ada alasannya, harus ada bantahannya. Yang ketiga, recommendation, harus ada rekomendasi atas hasil dari argumentasi si penulis. Simpelnya, tesis ini di paragraf pertama biasanya berisi akan suatu pernyataan akan permasalahan yang terjadi. Biasanya ditandai dengan kalimat in my opinion, according to Profesor bla bla bla, for me, and lain sebagainya, right? Di paragraf kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya, selama itu masih berisikan alasan, argumentasi, itu disebutnya struktur arguments. Argumen di sini sama dengan alasan yang digunakan untuk mendukung pernyataan yang telah diucapkan. Argumen biasanya diawali dengan kalimat firstly, secondly, because of that, dan lainnya. Jadi argumentasinya lebih berurutan, series gitu, series guys, ya, in order gitu. Itu di hortatory. Nah, yang ketiga, di struktur teks terakhir, berupa paragraf recommendation atau rekomendasi, berisi saran yang akan diberikan penulis ataupun penutur akan kalimat yang telah diutarakan. Argumen tadi itu biasanya ditandai dengan kata should atau should not dan sebagainya guys. Jadi di sini ada rekomendasi, harus begini atau sebaiknya begitu, sebaiknya tidak begini, tidak begitu. Rekomendasi paragraf terakhir. Lalu struktur dari analytical exposition text apa? Hampir sama ya. Tesis, argumen sama-sama aja, podo wae, just the same, oke? Yang beda adalah di struktur ketiganya atau di paragraf terakhirnya. Analytical mempunyai conclusion, kesimpulan. Tidak berupa rekomendasi, tapi kesimpulan. Kesimpulan akan pernyataan yang telah diungkapkan oleh penulis. Sampai sini guys, coba perhatikan. Gampang ya? Thesis, argument, recommendation. Itu hortatory. Karena kita sekarang fokusnya ke analytical, jadi ya gampang. Thesis, argument, conclusion. Gampang dihafal ya, gampang diingat juga. Jadi nanti kalau ada soal, tunjukkan mana tesisnya. Ada berapa argumen, mana conclusionnya. Kalian gampang, udah berurutan itu mah ya. Paragraf 1, 2, 3, 4, 5, udah. Terakhir conclusion. Oke, jadi kita cari benang merahnya atau perbedaannya deh. Benang merahnya sama-sama punya thesis dan argument. Tapi perbedaan hortatory dan analytical exposition text adalah, nih, kalau hortatory, paragraf terakhirnya berupa recommendation atau saran. Jadi menyarankan orang, Anda, pemerintah, sebaiknya begini begitu. Itu hortatory. Tapi kalau analytical, paragraf terakhirnya berupa conclusion atau kesimpulan. Misalkan, kesimpulannya pemerintah telah salah langkah dalam menerapkan Omnibus Law. Itu kesimpulan, bukan rekomendasi. Nah, kalau rekomendasi, sebaiknya pemerintah menerbitkan RUU Omnibus Law sebelum bla 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 bla. Nah, itu rekomendasi, guys. Bedanya tahu ya, antara hortatory dan analytical hanya terletak di paragraf terakhirnya saja. Gitu. Kenapa jadi cowok? Oke. Kalian bisa mengenali eksposisi dari ciri-cirinya. Kalau kalian baca artikel atau apa, kenali aja ciri-cirinya pastinya ya. Yang namanya teks itu pasti berisi informasi. Kemudian penulisannya harus lugas. Kalau eksposisi itu nggak boleh bertele-tele. Dan bahasanya juga harus baku guys ya. Harus baku, harus ya, kalau di Indonesia ya harus EYD, kalau di British atau American English harus yang well diction. Dictionnya itu pilihan katanya itu harus yang legal, harus yang international ya, scientific, academic, pokoknya gitulah. Yang keempat harus objektif.
harus objektif dong. Tidak boleh asal pendapat pribadi, nggak boleh asal mengemukakan dasarnya pengennya gini, saya mah nggak bisa. Berdasarkan fakta di lapangan, berdasarkan pendapat ahli, berdasarkan berita A, berita B gitu guys. Oke, harus objektif. Nah, setiap teks pasti punya significant lexicogrammatical features atau analytical exposition text adalah focus on generic human and non-human participants. Biasanya si penulis akan fokus membahas tentang fenomena yang ada pada kehidupan manusia atau non-human participants, ya, tentang manusia yang suka overthinking, itu jadi bahasannya. Berarti human atau people who like overthinking dibahas secara psikologis, secara psychological reasoning atau argument. Kemudian kalau non-human participant gimana ya? Kalian bisa membahas, berargumentasi dan memberikan konklusi tentang virus, pokoknya selain manusia deh, fenomena yang ada di alam atau apapun itu. Dan yang pastinya guys, simple present akan selalu terpakai di teks-teks bahasa Inggris, terutama exposition text, apalagi analytical exposition text. Kenapa? Karena simple present ini kan salah satu fungsinya memberikan general truth, right? Memberikan kebenaran umum, pendapat, kenyataan, pernyataan resmi itu pakai simple present supaya lebih kuat argumentasinya gitu, tak lekang, tak usang dimakan waktu gitu guys. Ciri simple present masih ingat ya, pakai verb 1 atau verb 1 SIS. Ada do atau ada does, ada don't atau ada doesn't, itu sudah simple present. Kalaupun to be-nya itu pakai is, MR saja, right? Itu simple present. Kemudian use of relational process, penggunaan relational process, ada kata kerja yang bernama linking verbs, ada konektornya juga, use of connectors, ada conjunction-nya, words that link arguments itu. Jadi ada kata penghubung yang menghubungkan antara argumen satu dan argumen lainnya. Seperti apa sih connectors itu? Ini guys. Ada konektor yang fungsinya itu ordering and evaluating, right? Ordering itu mengurutkan dan evaluating. Evaluating itu memberikan penilaian. Kalian bisa pakai firstly yang paling umum, secondly, after that, after then, finally, furthermore, ultimately, the most important, another important, most of all, dan sebagainya. Kalau kalian mau memberikan kontras, menyajikan suatu perbedaan, kalian bisa pakai konektor in contrast, yaitu although, meskipun, however, bagaimanapun atau tetapi, whereas, padahal, on the other hand, di sisi lain, yet, unlike, yet itu tapi sama dengan however, unlike tidak seperti bla bla bla. Kontras ya, perbedaan. Kemudian, kalau kalian mau menyajikan pendapat yang membandingkan, untuk membandingkan pendapat satu dengan yang lainnya atau comparison, kalian bisa pakai also, in addition, as well as, neither, similarly, dan sebagainya. Kalau kalian ingin menyajikan pendapat yang bersifat explaining, ya, memberikan penjelasan, alasan, kalian bisa pakai because, since, as, therefore, thus, hence, consequently, as the result, due to, dan masih banyak yang lainnya. Dan to make conclusion atau reiteration, untuk membuat kesimpulan, we can use this expression. Kalian bisa pilih salah satunya disesuaikan dengan insting atau mood kalian. Umumnya sih pakai kata in conclusion, kesimpulannya adalah from the facts above, dari fakta-fakta di atas, we can conclude, kita bisa simpulkan gitu. Therefore, oleh karena itu, on this basis, to conclude, we state that on the whole, blah blah blah. We conclude that from the statement above, blah blah blah. Banyak sekali guys. Nanti kita lihat contoh ya. Oke, ini ada contohnya guys. Example of analytical exposition. Ini kita lihat generic structure-nya ya. Kita nanti bedah nih guys. Di sini ada one best way to deal with pest agriculture. Judulnya adalah Integrated Pest Management. Ini non-human ya, non-human participant. Ini tentang manajemen pestisida yang terpadu, manajemen pest yang terpadu. Ini ada connective. Connective itu connector, conjunction. Di sini sifatnya ordering. Firstly, right? Secondly dan sebagainya, as well nih ada bisa kita temukan di sini, right? Ada kata also nih, banyak kayak lastly yang terakhir.
Banyak guys, sesuai ya dengan lexicogrammatical functions atau features, ciri-ciri kebahasaan di text analytical exposition. Dan penggunaan simple present, lihat. Salah satu contohnya adalah reduces pakai s ya kan, verb 1. Ada is juga ini simple present. Ada are, ini juga simple present guys. May cause, ini juga present modalnya, right? Dan sebagainya. Kemudian di sini pakai causal conjunction, therefore. Untuk kesimpulannya di sini dia pakai therefore. Oke, yuk kita bedah guys, satu-satu guys. Generic structure dari analytical exposition. Tesisnya adalah ini guys, paragraf pertama, right? There is no, ini judulnya dulu guys. Judulnya adalah Integrated Pest Management. Tesisnya, there is no one best way to deal with pest agriculture. Pesticides are commonly used, but this may cause many problems. Combining different management operations is the most effective way to control pests. Tesisnya adalah mengkombinasikan, right, berbagai cara manajemen agar pestisida itu bisa dikontrol supaya tidak menyebabkan banyak problem. Gimana caranya? Kenapa harus digabung, right? Kenapa harus integrated? Ini dia guys, disajikan di paragraf berikutnya, argumen 1 sampai 5. Firstly, the chemical in pesticides may build up as residues in the environment. This reduces the quality of farm produce. As well, pests can gradually become resistant to pesticides. This means that newer and sometimes stronger ones have to be developed. Some pesticides affect non-target animals such as fish and bees. This affects the natural balance. Also, aiming to completely wipe out agricultural pests may be very expensive. Sometimes, pest damage costs less than the method of control. Lastly, understanding the ecology of the area helps a lot in pest control. Natural enemies can be used to control a pest. Pesticides should be chosen that don't affect the natural enemies. Nah, ini argumennya ada 5 guys. Baru paragraf terakhir berisikan reiteration atau conclusion, kesimpulan. Di sini pakai kata therefore. Therefore, oleh karena itu, integrated pest management is a safe and more effective option in agriculture. Ya kan, kalian bisa ketahui ya, dari konklusi, dari kesimpulan ini, nggak ada kata should, lihat. Nggak ada maksa orang atau menyarankan sesuatu kepada pembaca. Dia, si penulis, hanya menyimpulkan bahwasannya landasan-landasan, argumentasi-argumentasi yang dia sajikan itu, ya, konklusinya terintegrasinya akan manajemen pest, yaitu safe and more effective option in agriculture. Efektif. Kenapa efektif? Karena bla 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 bla, itu dia argumentasinya sudah disajikan di paragraf sebelumnya, gitu guys. Yo, kita terjemahkan guys. Integrated pest management, pengelolaan hama terpadu. Oke. Pertama, tidak ada satu cara terbaik untuk menangani hama pertanian. Alright, pestisida yang umum digunakan, tetapi hal ini dapat menyebabkan banyak masalah. Menggabungkan manajemen operasi yang berbeda adalah cara yang paling efektif untuk mengendalikan hama. Oke. Pertama, senyawa kimia dalam pestisida dapat dapat membuat residu di lingkungan. Hal ini akan mengurangi kualitas produk pertanian. Selain itu, hama secara bertahap dapat menjadi resisten atau kuat terhadap pestisida. Ini berarti bahwa lebih baru dan kadang-kadang lebih kuat, harus dikembangkan sesuatu yang lebih kuat atau terkini teknologi pestisidanya, ya kan? Nah, kemudian beberapa pestisida mempengaruhi hewan non-sasaran seperti ikan dan lebah. Padahal lebah dan ikan itu bukan hama gitu ya ibaratnya. Nah, ini mempengaruhi keseimbangan alam. Juga bertujuan untuk sepenuhnya menghapus hama pertanian mungkin sangat mahal. Kadang-kadang kerusakan hama ya kurang dari metode kontrol aja gitu ya. Duh, ini maaf ya nggak sempat diperbaiki di Google Translate nih. Kemudian terakhir, memahami ekologi daerah banyak membantu dalam pengendalian hama. Musuh alami dapat digunakan untuk mengendalikan hama.
pestisida harus dipilih yang tidak mempengaruhi musuh alami. Oleh karena itu, pengendalian hama terpadu adalah pilihan yang aman dan lebih efektif di bidang pertanian. Gitu guys. So, integrated pest management. Okay, that's all for today's lesson. Well, I hope you can recognize. Jadi salah satu tujuan pembelajaran hari ini adalah you recognize, you know, kalian mengenali perbedaan antara hortatory exposition dengan analytical exposition. Oke, nah kita fokus hari ini di analytical exposition. Yuk kita review, masih ingat generic structure dari analytical exposition? Yang pertama harus ada thesis, tesis, kalimat tesisnya, right? Yang kedua, paragraf kedua dan selanjutnya berisi arguments. Yang ketiga, analytical exposition itu, yang ketiga apa? Yes, ada paragraf conclusion atau reiteration berupa paragraf kesimpulan yang berisikan kesimpulan si penulis kenapa berargumentasi seperti itu, kenapa mempunyai ide atau tesis semacam itu. Ingat, conclusion, konklusi, kesimpulan, bukan recommendation. Bukan nyuruh orang untuk berbuat A, B, C, D, bukan. Kalau di analytical, right? Hanya menyajikan masalah, kemudian ada argumentasinya dan kesimpulan dari argumentasi si penulis. Udah, gitu aja guys. So, any questions? Ada pertanyaan? Well, if you have no questions, that's all from me. Thank you for your attention. Dan don't forget to submit your homework, your previous homework. Yang belum submit, ditunggu submissionnya. Yang sudah, infografik, kemudian yang nyanyi itu ya. Okay, thank you so much. 2 thumbs up for you guys who have struggled ya. Yang masih berjuang untuk menaklukkan kemalasan dalam diri atau kegabutan, keenggakmudan dalam diri. Ayo, tetap semangat berjuang untuk menaklukkan bad side, negative sides of yourself. I know it's not easy, right? But I'm sure you can do it, brothers and sisters, right? Jadi, Mister sekarang nggak akan ngasih PR, karena PR yang kemarin juga banyak yang belum ngumpulin atau dikerjakan. Ya, kalau ada yang mau bertanya, langsung saja chat WhatsApp Mister atau DM di Instagram. Alright? Okay, thank you guys one more time. I miss you and see you later in the next presentation or YouTube video. Right, happy Maulid ya. Selamat menikmati your holidays, enjoy your Maulid holidays ya. Yuk kita perbanyak kirim-kirim salam, kirim-kirim sholawat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokah, barokah, berkah, berkah, berkah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Salawat, salawat, salawat. Kemalasan hilang, kemalasan hilang, penyakit hilang, corona hilang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.